السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ayat berikutnya yaitu ayat yang ke-58. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan yang berikutnya. Wa idh qulna udkhulu hadhihi al-qaryata faqulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujada wa qulu hattatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum faanzalna 'ala alladhina zalamu rijzan minas samaa'i bima kanu yafsuqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika kami katakan, udkhulu hadhihi al-qaryah, masuklah ke desa ini, fakulu minha haitsu syi'tum, dan makanlah daripadanya sesuka kalian, ragadan haitsu syi'tuma, wadkhulul baba sujjada, dan hendaklah kalian masuk dalam keadaan sujud, wa qulu hittah, dan ucapkanlah kalimat hittah. Makna hittah adalah hapuskanlah dosa-dosa kami. Naghfir lakum khatayakum, maka niscaya kami akan ampuni untuk kalian kesalahan-kesalahan kalian. Diberikan oleh Allah beberapa kenikmatan. Pertama, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki kota yang suci. Karena dalam ayat lain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu. Wahai kaum, masuklah ke bumi yang suci, al-ardul muqaddasah allati kataballahu lakum, yang Allah telah tuliskan buat kalian, dan jangan kalian berpaling. Ini adalah ashahul aqwal, pendapat yang paling sahih dari para ahli tafsir, bahwa al-qaryah yang dimaksud
adalah al-ardul muqaddasah, yaitu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Hadza ala asahhil qaulain. Ini adalah pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat. Karena ada pendapat lain yang menyatakan bahwasanya desa yang dimaksud adalah Ariha. Dan itu pendapat yang marjuh. Karena justru Bani Israel dalam perjalanannya tidak melewati Ariha. Dari Mesir sampai ke Baitul Maqdis. Maka dikatakan oleh As-Suddi wa Rabi' ibn Anas wa Qatadah dan juga Abu Muslim Al-Asfahani, mereka menyatakan bahwa yang benar adalah al-ardul muqaddasah adalah Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Yang disebut dalam ayat lain, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasah. Ada pula pendapat yang menyatakan Mesir. Artinya setelah mereka diusir, dikeluarkan dari Mesir, maka mereka berputar-putar kemudian kembali ke Mesir. Itu juga pendapat yang lemah. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, wa ab'ad min dzalik qaulu man dhahaba ila annaha Nusr. Dan lebih jauh lagi pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud Mesir. Itu lebih jauh lagi. Yang ashahul aqwal adalah Baitul Maqdis. Bahwasanya mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan untuk masuk ke negeri yang suci, Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Kata Allah, udkhulu hadhil qaryah. Dan silakan kalian makan di dalamnya sesuka kalian dan masuk dalam keadaan sujud. Dan tentunya ditafsirkan oleh para ulama karena sulitnya untuk menggabungkan antara masuk dengan sujud. Bagaimana mungkin sujud dalam keadaan berjalan? Maka para ahli tafsir menyatakan makna udkhulul baba sujada ay ruk'an. Masuklah dalam keadaan ruku'. Ada lagi yang menafsirkannya dengan lebih luas, yaitu udkhulul bab tawadhu'an, dalam keadaan tawadhu', tidak sombong, dalam keadaan menundukkan kepalanya. Syekh Sa'di dalam tafsir yang kita bahas dikatakan, wa hadza aidan min ni'matihi 'alaihim. Ini termasuk kenikmatan yang Allah berikan pada mereka. Ba'da ma'siyatihim iyyahu, setelah mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa amarahum bidukhuli qaryatin takunu lahum 'izzan wa watanan wa maskanan. Allah perintahkan mereka untuk masuk ke dalam satu desa yang akan menjadi tempat kemuliaan mereka, tempat tinggal mereka, tempat tenteramnya mereka di sana. Karena selama itu, selama 40 tahun mereka terus berkeliling, tidak memiliki negeri, tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki tempat yang tetap, nomaden. Mereka terlantar terus menerus. Maka Allah berikan tempat untuk mereka yang terbaik, yaitu Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis atau Al-Ardul Muqaddasah. Tetapi Allah ingatkan mereka masuknya dengan tawadhu'. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, Allah berikan tempat tinggal mereka, wa yahsul lahum fiha rizq, dan akan datang pada mereka di dalamnya rizki yang mereka tinggal makan. Wa an yakuna dukhuluhum ala wajhin khadi'in lillah. Ini tafsir dari beliau, kata Syekh Sa'di rahimahullah, hendaklah masuknya dalam keadaan khadi'in. Khadi' tunduk lillahi ta'ala, tunduk pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bil fi'l, dengan perbuatan. Wa huwa dukhulul bab sujada, yaitu masuk melalui pintunya dalam keadaan tunduk, zalilin, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa bil qauli, dan juga merendah di hadapan Allah dengan ucapan, dengan perbuatan ini menundukkan kepala mereka. Atau dalam riwayat, dalam tafsir, ruku', dengan ruku'. Sedangkan dengan ucapan adalah dengan kalimat hittah,
Dari kata hatta yahuttu artinya menghapus. Hatta artinya hapuskanlah. Masdar dengan makna fi'il amr. Hapuskanlah. Ay an yuhatta anhum khatayahum, maknanya hendaklah dihapuskan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka. Bisu'alihim iyyahu maghfiratahu, ini dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, dihapuskannya dosa. Ya Allah ampunanmu, ya Allah hittah penghapusan, ya Allah penghapusan, ini hapuslah. Ini khanunina azablah perintah Allah pada mereka sebagai syukurnya mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat menetap. Tetapi na'udzubillah, kita berlindung pada Allah dari perbuatan yang dilakukan oleh Bani Israel. Fabaddala alladziina zalamu, ternyata mereka mengganti kalimatnya dan merubah perintahnya. Mereka tidak masuk dalam keadaan tunduk dan mereka tidak masuk dengan mengucapkan hittah. Qala walam yaqul, mereka tidak mengucapkan kalimat hittah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, kalau engkau ucapkan hittah, kalimat yang mudah, ampunilah kami. Naghfir lakum khatayakum, kami akan ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Dan dikatakan oleh Allah, wasanazidul muhsinin, bahkan kami akan tambah untuk orang-orang yang muhsin. Namun mereka, kata Allah, fabaddala alladziina zalamu, maka mereka orang-orang zalim itu menggantinya. Disinilah tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Tammat kalimatu rabbik, sangat sempurna kalimat-kalimat Rabbmu, sidqan wa adlan, dengan kejujurannya dan keadilannya sempurna. Allah tidak menyatakan dan mereka mengganti, tidak. Tapi Allah katakan dengan fa'ilnya alladzina zalamu, fabaddala alladzina zalamu, maka orang-orang zalim itu mengganti. Apa maknanya? Maknanya bahwa mereka yang merubah, mengganti, tidak seluruhnya. Dan kalimat-kalimat dalam Quran sangat tepatnya. Kalau saja disebut dengan kalimat fabaddalu, maka mereka mengganti, maka bermakna mereka semuanya mengganti kalimat hittah menjadi hintah, kalimat hittah menjadi habbatu khardalin. Tetapi Allah tidak menyatakan fabaddalu dengan dhamir jama', tidak. Tapi Allah justru mengulang fa'ilnya dalam bentuk lain. Fabaddala alladziina zalamu, maka mereka orang-orang zalim itu mengganti. Artinya orang-orang zalim dari Bani Israel, tidak semuanya. Fabaddala alladziina zalamu qawlan, mereka mengganti ucapan ghairal ladzi qila lahum, mereka menggantinya dengan ucapan lain yang tidak diperintahkan pada mereka. Yani mereka menggantinya dengan kalimat lain, memelesetkan kalimat hittah menjadi hintah. Zadu nunan, mereka menambahkan nun dari hittah menjadi hintah. Maka ini na'udzubillah salah satu bentuk tahrifnya Yahudi, tahrifnya Bani Israel, tahrifnya Ahlul Kitab. Maka Rasulullah SAW menyatakan pada kaum muslimin, jangan kalian ikuti jejak-jejak Ahlul Kitab, jangan tiru mereka. Disuruh mengucapkan hittah, mereka ucapkan hintah. Disuruh membaca ayat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, mereka menyatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawla. Lihat kaum muslimin, Ahlul bidah wad dhalalah mengganti kalimat istawa menjadi istawla. Apa yang dirubah? Istawa menjadi istawla. Zadu laman wahidan, mereka menambah satu lam. Ahlul dhalal menambah satu lam, Ahlul Kitab menambah satu nun. Betapa miripnya mereka dengan mereka. Betapa miripnya al-yaum wal barihah, betapa miripnya hari ini dan kemarin. Zadu
mereka menambah kalimat atau menambah huruf nun sehingga menjadi hintah. Qala istihanatan bi amrillah, sebagai penghinaan terhadap perintah Allah. Istihzaan, olok-olok, mempertawakan, mempermainkan perintah Allah. Wa idza badalul qawla ma khiffatihi fatabdiluhum lil fi'li min babi aula wa ahra. Kalau mereka sudah merubah perintah Allah yang begitu mudahnya, ucapkan hittah, selesai, kami akan ampuni dosa-dosa kalian. Ternyata mereka enggak mau mengucapkan hittah. Apa beratnya? Apa susahnya? Ringan kalimat hittah diucapkan. Tetapi mereka merubahnya ma'a khifatihi, padahal ringan. Maka niscaya perubahan dalam bentuk fi'il lebih mudah lagi bagi mereka. Artinya kalau ucapan yang ringan saja mereka ganti, mereka rubah, apalagi fi'ilnya. Apa fi'il yang diperintahkan? Udkhulul baba sujjada, masuklah dalam keadaan tunduk. Masuklah dalam keadaan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tabdiluhum lil fi'li, maka mereka merubah perbuatan min babi aula, lebih utama lagi, wa ahra. Walihada dakhalu yazhafun ala adbarihim. Oleh karena itu mereka justru masuknya dalam keadaan merayap, merangkak, dan mendahulukan bokongnya sebagai penghinaan. Min hadzal dhalal. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan ini. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Qila li bani Israil, udkhulul baba sujjada wa qulu hittah." Dikatakan kepada Bani Israil, masuklah dari pintunya dalam keadaan sujud dan ucapkanlah hittah. Fadakhalu yazhafun, mereka justru masuk dalam keadaan merayap ala astahihim, di atas bokong-bokong mereka. Fabaddalu, dan mereka mengganti ucapan dan berkata habbatu sya'irah atau habbatu fi sya'rah. Mereka ganti ucapan hittah dengan habbah, dengan hintah. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan lain-lainnya, mauqufan wa mawsulan. Qul inna a'udzukumullah. Wa hasilul amr annahum umiru an yakhda'u lillah. Intinya mereka diperintahkan untuk tunduk pada Allah Subhanahu wa taala ketika diberi kemenangan. Diperintahkan untuk tunduk pada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya, dengan ucapannya. Dengan perbuatannya ani kepalanya ditundukkan dengan ruku atau direndahkan kepalanya, dan dengan perbuatan dengan ucapan adalah dengan ucapan hittah, yaitu an ya'tarifu bidunubihim. Diperintahkan mereka untuk mengakui dosa-dosa mereka. Wa yastaghfiru minha, diperintahkan untuk minta ampun pada Allah dari dosa-dosa tersebut. Wa syukur 'ala ni'mah, dan diperintahkan untuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka menolak dan mereka mengucapkan dengan ucapan yang lain, hintah, menganggap remeh dan mempermainkan. Diperintahkan untuk tunduk, mereka malah merayap dengan pantat mereka, dengan bokong-bokong mereka, dengan astahihim. Ini juga penghinaan, pelecehan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini namanya kufur ni'mah, menentang Allah Subhanahu wa taala. Dan para mufassirun menyatakan bahwa ini sunnahnya ketika kita mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke sebuah negeri atau dimenangkan dan bisa mengalahkan negeri-negeri Romawi atau Persia atau negeri apapun, maka hendaklah masuk dalam keadaan tunduk, tidak sombong, dan masuk dalam keadaan merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan pada mereka, pada Allah Subhanahu wa taala, dan mintakan ampun atau minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah perintahkan pula kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Apa kata Allah? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa lanjutannya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah dengan memuji Allah dan minta ampun. Maka Nabi SAW ketika masuk dari bagian atas Mekah, ketika Fathul Mekah, beliau tertunduk, kepalanya hampir menyentuh dadanya dan hampir menyentuh kendaraan yang ditungganginya karena tunduknya, dan mengucapkan dengan ucapan-ucapan tasbih dan istighfar. Dan begitu masuk salat 8 rakaat. Sebagian ulama menyatakan bahwa itu adalah salat duha, dan sebagian yang lain menyatakan bahwa itu makna udkhulul baba sujada, masuklah ke pintu negeri tersebut dengan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Sa'ad Ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu memahami yang kedua. Karena para ulama sebagian menyatakan bahwa itu salat duha, para ulama yang lain menyatakan bahwa itu adalah salat ketika memenangkan sebuah negeri, ketika membuka sebuah negeri. Maka Sa'ad Ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu ketika beliau membuka negeri-negeri, maka beliau salat 8 rakaat. Dan dikatakan salat apa? Kata beliau, salat ketika memasuki ke sebuah negeri yang Allah tundukkan untuk kita, yang Allah menangkan kita di dalamnya. Ala kulli hal, ala ikhtilafin fihi, di atas ikhtilafnya para ulama menunjukkan bahwa perintah Allah untuk tunduk ketika memenangkan sebuah negeri atau ketika memasuki sebuah negeri, maka itu adalah perintah kepada seluruh kaum muslimin. Sejak Bani Israel sampai kaum muslimin diperintahkan tidak boleh sombong, dan diperintahkan untuk tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, dan diperintahkan untuk istighfar. Ketika menang istighfar. Jangan seperti mereka yang ketika menang lupa diri dan kemudian hura-hura bikin pesta dengan kemaksiatan. Terbalik. Justru umat Islam diajarkan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah dengan memuji Allah dan minta ampunlah. Ini di antara tafsir dari para ulama. Adapun tafsir lainnya adalah, engkau ya Rasulullah sudah dimenangkan, maka sebentar lagi engkau akan wafat. Pujilah Allah dengan bertasbih dan mintakanlah ampun. Mintalah ampun pada Allah Ta'ala karena engkau akan wafat. Dan itu pun sahih. Kilahuma sahih. Dua tafsir tersebut benar. Bahwa ketika kita mendapatkan kemenangan, diperintahkan untuk tunduk pada Allah, untuk merendah di hadapan Allah, untuk malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa upaya kita, seberapa jasa kita, tapi Allah berikan kemenangan besar, malu, tunduk, minta ampun. Astagfirullah. Kita banyak dosa, banyak kesalahan, tapi Allah tetap berikan kemenangan. Ini khonibina azakullah kaum muslimin sahur mati. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah, bahwa mereka masuk dalam keadaan yazhafun ala adbarihim, dan itu sahih, diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dan lainnya, bahwa memang demikian Bani Israel, atau lebih tepatnya oknum Bani Israel, alladzina zalamu minhum, para orang yang zalim dari kalangan mereka. Walamma kana hadha at-tughyan akbar sabab liwuqu'i 'uqubatillahi bihim, maka tughyan, sifat melampaui batas mereka, menjadikan sebab terjerumusnya mereka dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab diazabnya mereka, uqubatallahi bihim, fa anzala 'ala alladhina zalamu minhum rijzan, maka Allah turunkan pada orang-orang yang zalim tersebut rijzan. Rijz adalah azab, dan itu terkandung makna azab, walaupun rijz memiliki makna lain dalam artian perkara yang jelek atau yang rendah, tetapi juga sering ditafsirkan dengan makna atau sering disebutkan dengan maksud azab. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menyatakan, inna hadzal waja'
was-saqam rijzun adzaba bihi ba'dal umam qablakum. Sesungguhnya rasa sakit atau penyakit atau wabah itu adalah rijzun yang Allah timpakan sebagai azab kepada umat-umat sebelum kalian. Disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya, disebutkan pula dengan lafaz-lafaz lain dalam dua kitab sahih, idza sami'tumut ta'un bi ardi fala tadkhuluha ila akhirih. Dan disebutkan oleh Ibnu Katsir asluhu mukharraj fi sahihain. Inti kisahnya ada dalam dua kitab sahih. Tapi lafaz tadi disebutkan oleh Ibnu Jarir dengan sanadnya kepada Usamah bin Zaid dari Rasulullah SAW bahwa inna hadzal waja' was-saqam rijzun adzaba bihi. Rijzun adzaba bihi, sebagai rijz yang dijadikan azab. Maka khairuddin a'azakumullah fa anzalna 'ala alladziina zalamu rijzan, maknanya kami turunkan pada mereka azab minas sama, dari langit, bisabab fisqihim wa baghihim, karena sebab kejahatan mereka, karena sebab kezaliman mereka, maka Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai macam adab pada mereka. Di antara adabnya adalah mereka dalam keadaan terus tidak memiliki tempat dan terus terusir dari negeri ke negeri yang lain. Itu juga adab yang Allah timpakan pada mereka. Wa qala wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar. Dan ingatlah, kata Allah, menyebutkan kenikmatan berikutnya. Ketika mereka meminta kepada Musa air minum, istasqa, meminta suqya, meminta air minum. Faqulna idrib bi'asaka al-hajar. Dan ketika Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta air untuk kaumnya, faqulna idrib bi'asaka al-hajar, maka Allah jawab kepada Musa, idrib bi'asaka al-hajar, pukullah dengan tongkatmu batu itu. Al-hajar, batu dengan alif dan lam. Ada dua tafsir dari para ulama tentang alif lam. Kalau alif lam itu adalah alif lam lil ahad, berarti batunya sudah tertentu. Berarti batunya batu yang tertentu. Oleh karena itu Syekh Sa'di menyatakan dengan dua kemungkinan. Karena memang ada dua tafsir, imma wa imma. Yang pertama, imma hajarun makhsus ma'lumun indahu, bisa jadi batu yang khusus yang sudah dikenal oleh mereka ada di situ. Ini kalau alif lamnya lil ahad. Idrib bi'asaka al-hajar, pukullah batu itu yang sudah mereka sama-sama tahu. Wa imma ismu jinsin, atau alif lamnya lil istighraq, yakni segala batu apa saja, pukullah batu. Ini batu apa saja, berarti alif lamnya lil jins, untuk menunjukkan jenis batu. Dua-duanya ada tafsir dari kalangan para ulama. Kalau yang pertama batu tertentu dikatakan adalah batu yang sudah dikenal oleh mereka, yang pernah diriwayatkan bahwa Musa, ini diriwayatkan qila, bahwasanya Musa pernah mandi dan meletakkan baju-bajunya di atas sebuah batu, dan batu itu berlari, sehingga mereka, orang-orang Yahudi yang menuduh Musa memiliki penyakit, mereka menyatakan ternyata Musa tidak memiliki penyakit. Maka dipukullah batu tersebut sampai membekas. Maka diriwayatkan Ibnu Katsir rahimahullah bahwa diperintahkan kepada Musa agar bawa batu tersebut, karena nanti akan kau butuhkan. Ini dengan tafsir yang pertama. Idrib bi'asaka al-hajar, pukullah batu itu, batu yang pernah, yang engkau bawa, yang kau tahu kisahnya dan sebagainya. Itu kalau dengan alif dan lam. Tetapi pendapat lain menyatakan bahwa alif lam tersebut bukan lil ahdi, tetapi lil jinsi, lil istighraq, yang mencakup semua batu. Sebagaimana innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia merugi. Apa itu alif lamnya? Apakah manusia tertentu? Tidak, tetapi mencakup seluruh manusia. Sesungguhnya jenis yang namanya manusia akan merugi.
kecuali orang yang beriman dan beramal saleh ila akhirih. Qala wa imma hajarun makhsusun ma'lumun indahu wa imma ismu jinsin, dan bisa jadi itu adalah isim jins. Maka kata Allah pada Musa, pukullah terhadap batu tersebut tongkatmu. Fanfajarat minhu 12 aina, maka muncullah, terpancarlah 12 mata air. Qad alima kullu unasin mashrabahum, setiap manusia sudah tahu mana mata air milik mereka. Kulu washrabu min rizqillah, makanlah dan minumlah dari rezeki Allah. Wala ta'athaw fil ardi mufsidin, dan jangan engkau membuat kerusakan di muka bumi. Qala fanfajarat minhu 12 aina, ini qabail min Bani Israel 12 qabilah, karena suku dari Bani Israel ada 12. Maka Allah karena rahmatnya pada mereka memancarkan 12 mata air. Qad alima kullu unasin mashrabahum, yakni mahalluhum alladhi yashrabuna alaih, mereka tahu tempatnya, mana pancaran air milik mereka yang mereka minum daripadanya. Fala yuzahim ba'duhum ba'dha, keuntungannya adalah mereka tidak perlu berdesak-desakan, mereka tahu masing-masing tempatnya. Dan ini ikhwan fillah azakumullah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, kata ingatlah nikmatku yang aku nikmatkan, aku berikan pada kalian. Fala yuzahim ba'duhum ba'dha, maka mereka tidak perlu berdesak-desakan. Bal yasrabunahu mutahanni'ina la mutakadzirin, mereka dalam keadaan minum dengan tenang dan dari air yang jernih. Tenang karena tidak berdesak-desakan, jernih karena tidak berebutan. Karena biasanya kalau sudah berebutan jadi kotor, airnya tercampur dengan yang lain. Walihada qala kulu washrabu min rizqillah, oleh karena itu Allah katakan makanlah dan minumlah dari rezeki Allah. Ay alladhi atakum min ghairi sa'yin wala ta'bin, yani makanlah minumlah dari rezeki yang Allah berikan pada kalian tanpa ada kelelahan, tanpa ada kecapean. Allah berikan pada kalian bi ghairi sa'yin, tanpa usaha kalian. Kalian enggak berusaha apa-apa, muncul sendiri air. Wala ta'ab, enggak perlu lelah. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, ay wala tuqarribu ala wajhil ifsad, maka jangan kalian merusak, jangan kalian merusak di muka bumi. Sudah dibahas bahwa itu adalah kasusnya setelah mereka mendapatkan manna wa salwa, mereka menagih yang berikutnya. Hadza ta'am wa inna syarab, ini baru makanan, mana minumnya? Dan tetap sabar Musa menghadapi mereka, dan Musa termasuk ulul azm yang sabar alaihi salam, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan wa idistasqa Musa, dan ingatlah ketika Musa berdoa meminta air pada Allah Subhanahu wa taala, maka kami katakan, kata Allah, idrib bi'asakal hajar, maka terpancarlah 12 mata air, dan masing-masing kalian, masing-masing suku dari kalian sudah tahu mana tempat minumnya. Kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin, dan jangan kalian merusak di muka bumi. Ini juga kenikmatan berikutnya, agar mereka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti nabi-nabinya dan mendengarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Taurat dan Injil yang memberitakan berita gembira akan datangnya seorang nabi terakhir, dan juga bersyukur dengan mengikuti ucapan-ucapan para rasul yang memberitakan berita gembira akan datangnya seorang nabi, seorang rasul yang namanya Muhammad Ahmad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha. Dan ingatlah ketika kalian berkata, ingat betapa kurang ajarnya kalian ketika kalian berkata, kami enggak sabar dengan satu makanan saja,
Doalah engkau wahai Musa untuk kami. Ini doalah kepada Allah untuk kami. Mintalah pada Rabb-Mu agar mengeluarkan untuk kami apa-apa yang ditumbuhkan dari bumi. Apakah sayur mayur, baql, atau qitha, atau fum, adas, basal, bawang putih, bawang merah, adas. Ini khonibun a'azakumullah. Tidak syukur dengan kenikmatan dari Allah SWT. Maka Allah katakan, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian akan menukar? Apakah kalian akan mengganti sesuatu yang rendah untuk sesuatu yang baik? Akan menukar dengan sesuatu yang rendah perkara yang baik. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Maka turunlah kalian ke Mesir. Mesir maknanya adalah negeri. Semua negeri disebut Mesir, sebagaimana semua kota disebut Madinah. Tetapi kalau dengan ta'yin, dengan ahad, maka namanya Madinah adalah Madinah Nabawiyah, sedangkan Mesir adalah negerinya orang-orang Qibti. Tetapi asalnya Mesir adalah negeri. Semua negeri disebut Mesir, sebagaimana semua kota disebut dengan Madinah. Qala ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Turunlah kamu ke kota itu, ke negeri itu, niscaya kalian akan dapati apa yang kalian inginkan. Wa duribat 'alaihimud dillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin min Allah. Maka akhirnya ditimpakan pada mereka kerendahan, kehinaan. Wa ba'u bighadabin min Allah, dan mereka berakhir dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Yang demikian karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq, dan mereka membunuh nabi-nabi bukan karena kebenaran, tanpa kebenaran. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian karena kemaksiatan mereka dan karena mereka melampaui batas. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini berkata, "Udhkuru id qultum li Musa." Ingatlah ketika kalian berkata kepada Musa, ala wajhi tamallul lidi'amillahi wal ihtiqar laha. Ingatlah ketika kalian berkata pada Musa dengan cara atau dengan gaya merendahkan nikmat Allah, tamallul, merasa bosan dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, wal ihtiqar laha, dan menganggap remeh, menganggap rendah apa yang Allah berikan. Ingatlah ketika kalian berkata lan nasbira ala ta'amin wahid, bahwa kami enggak akan sabar dengan satu makanan saja dari jenis makanan yang satu. Wa in kana kama taqaddam anwa'an lakinnaha la tataghayyar. Walaupun sesungguhnya bukan satu. Berapa? Sudah dikabarkan kemarin. Manna wa salwa sudah dua. Apalagi yang menafsirkan bahwa al-man bukan hanya sejenis madu yang turun seperti embun di pohon-pohon jahe yang ada di sekitar mereka, tetapi man ditafsirkan oleh para ulama bahwa itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah dari berbagai macam makanan-makanan. Kadang-kadang roti, kadang-kadang sesuatu yang bersamanya yang mengiringinya. Tetapi karena mereka menganggap tidak berubah setiap harinya, itu lagi, padahal bukan satu makanan. Tapi mereka menganggapnya bahwa itu satu makanan karena tiap hari itu. Maka mereka katakan la nasbir atau lan nasbira ala ta'amin wahidin. Kami enggak sabar dengan satu jenis makanan saja. La tataghayyar. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha ay nabatiha. Baql adalah nabat, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran. Alladzi laysa bi syajarin yaqumu ala saqah, bukan pohon yang tumbuh di atas batang. Itu yang namanya baql.
Pohon itu ada dua jenis. Ada pohon yang tumbuh di atas batangnya, maka disebut dalam bahasa Arab syajar. Tetapi ada pohon yang tumbuh tanpa batang, merayap saja begitu, nggak ada batangnya, maka itu disebut dengan bakal. Bakal adalah pohon-pohon yang nggak ada batangnya. Ini sayur mayur, sayur-sayur yang merambat, pohon yang merambat yang nggak ada batangnya. Sedangkan keca dikatakan huwa khiyar, mentimun. Wafum adalah sum, bawang putih. Wal adas wal basal ma'ruf. Di sini juga dikenal adas kalau nggak salah. Sayur adas. Wal basal juga bawang merah sangat dikenal. Qala lahum Musa, maka Musa berkata, apakah kalian akan mengganti yang baik dengan yang jelek? Tinggi mana gizinya, tinggi mana vitaminnya, bagus mana antara makanan yang disebutkan tadi, daging burung dengan madu, dengan roti, dengan apa yang tadi disebutkan? Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Apakah kalian akan menukar yang rendah ini, yang disebut tadi, adasnya, fumnya, basalnya, billadhi huwa khair, ditukar dengan yang baik, yaitu al-manna wa salwa? Fahadha ghaira la'iqin bikum, dan ini sungguh nggak pantas buat kalian. Yang baik ditukar dengan yang jelek. Dikasih yang baik nggak mau, meminta yang jelek, meminta yang rendah. Fa inna hadhil at'imah allati talabtum ayya musrin muttabiq mubtiduna wajadtumuh. Ini ayyi musrin habattumuhu wajadtumuha. Saya ulangi. Ayya musrin habattumuhu wajadtumuha. Kalau yang kalian sebutkan tadi, kalian turun di negeri manapun, kalian dapat. Maka saya katakan tadi, Misr bukan Mesir, bukan Mesir. Tetapi maknanya adalah negeri. Dan disebutkan dengan nakirah, artinya ihbitu Misran, dengan nakirah. Turunlah ke negeri manapun, turunlah ke negeri apapun, kalian akan dapat semua itu. Gak usah susah, gampang, murah, rendah. Ihbitu Misran fa inna lakum ma sa'altum, yani ayya Misrin habattumuhu wajadtumuha. Wa amma ta'amukum, adapun makanan kalian ini, alladzi manna Allahu bihi alaikum, yang telah Allah berikan khusus untuk kalian, manna wa salwa, fa huwa khairul at'imah wa ashrafuha. Itu adalah sebaik-baik makanan dan semulia-mulia makanan. Fa kaifa tatlubuna bihi badala, maka bagaimana mungkin kalian memintanya untuk diganti dengan perkara yang murah, yang rendah, yang kalian bisa dapati di kota manapun, di negeri apapun. Walamma kana alladhi jara minhum fihi akbar dalil ala qillati sabrihim wa ihtiqarihim li awamirillahi wa ni'amihi, jazahum min jinsi amalihim. Dan ketika yang berlangsung pada mereka adalah perkara-perkara yang sebesar-besar dalil, sebesar-besar bukti bahwa mereka sangat tidak sabar dan sangat merendahkan kenikmatan-kenikmatan Allah dan sangat melecehkan perintah-perintah Allah, maka jazahu, maka Allah balas mereka dengan balasan yang sejenis dengan perbuatan mereka. Apa itu? Kerendahan. Karena mereka merendahkan kenikmatan Allah dan melecehkan perintah-perintah Allah, maka Allah berikan pada mereka setimpal, yaitu kerendahan. Fa waduribat alaihimud dillah, Allah timpakan pada mereka dillah allati tushahid ala zahiri abdanihim, allati tushahad ala zahiri abdanihim, yang tampak kerendahan itu pada badan-badan mereka, kehinaan dan kerendahan. Wal maskanah biqulubihim, dan juga tampak pada hati-hati mereka kerendahan.
Falam takun anfusuhum azizah, maka jiwa mereka tidak mulia. Selalu mereka dalam keadaan memiliki jiwa yang rendah dan memiliki badan yang rendah dan selalu direndahkan oleh manusia. Walalahum himamun aliyah, dan mereka selalu tidak memiliki himmah yang aliyah, tidak memiliki keinginan yang tinggi, selalu keinginannya sangat rendah. Makhluk yang rendah kamu letakkan di tempat yang mulia akan lari kembali ke tempat yang rendah. Iya Pak ya. Makhluk yang rendah, kecoa, kamu taruh di ranjang pengantin, kembali ke selokan, dia kembali ke tempat yang rendah. Kenapa? Memang rendah. Kalau jiwanya sudah rendah, ditempatkan oleh Allah tempat yang mulia, fil ardil muqaddas, tak mau. Sekarang maksa-maksa ingin merebut Baitul Maqdis. Wahai Yahud, kalian itu adalah makhluk-makhluk yang rendah, tidak mau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kemudian sekarang kalian mencari-cari apa yang bukan hak kalian, yang bukan milik kalian. Bal anfusuhum anfus mahinah. Jiwa-jiwa mereka adalah jiwa-jiwa yang rendah. Wa himamuhum arda'al himam. Dan keinginan mereka adalah keinginan yang serendah-rendah keinginan. Tidak menginginkan jannah, tidak menginginkan surga, tidak menginginkan akhirat. Mereka hanya mencari dunia. Sedangkan diriwayatkan, bahkan disebutkan dalam Al-Quran, bahwa dunia itu rendah. Dunia disama dunia li'annahu deni, rendah. Sedangkan mereka hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yawaddu ahaduhum law yu'ammar alfa sanah. Mereka sangat-sangat ingin hidup sampai mereka berkata, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu mereka ahli dunya. Ad-dunya jifah wa talibuha kilab. Dunia itu adalah bangkai dan para pengejar-pengejarnya adalah anjing-anjing yang mengejar bangkai. Ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah. Dunia itu terlaknat dan terlaknat semua yang ada di dalamnya kecuali dzikrullah dan yang berkait dengan dzikrullah. Kata para ulama, yang berkait dengan dzikrullah adalah semua yang digunakan di jalan Allah, yang dipakai untuk Allah, yang dicari karena mencari ridha Allah, dalam rangka menjalankan perintah Allah, maka itu tidak terlaknat. Artinya jangan sampai kayak sufi yang kemudian meninggalkan dunia secara keseluruhan dengan alasan bahwa dunia mal'unah wa mal'unun ma fiha. Illa dzikrullah, kecuali dzikrullah wa mawalah, dan yang berkait dengan dzikrullah. Artinya harta yang digunakan dengan kebaikan, dalam kebaikan di jalan Allah, maka itu tidak terlaknat. Juga harta yang dicari dengan halal, dengan cara yang diridhoi oleh Allah, dengan cara yang digariskan oleh Allah, dengan dagang yang sesuai dengan syariat Allah, maka itu pun tidak mal'unah. Karena masih berkait dengan dzikrullah, masih ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah, ini dilarang, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh. Maka mereka anfusuhum mahinah. Jiwa-jiwa mereka adalah jiwa-jiwa yang rendah, maka tidaklah mereka mencari kecuali kerendahan. Waba'u bighadabim minallah, dan mereka kembali pada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Lam takun ghanimatuhum allati raja'u biha wa fazu illa an raja'u bi sukhtihi alaihim. Maka tidaklah mereka mendapatkan hasil dan mereka tidak kembali dengan kemenangan kecuali dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan hasil kecuali kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Fa bi'satil ghanimah ghanimatuhum, dan sejelek-jelek penghasilan adalah penghasilan mereka. Sejelek-jelek hasil adalah hasil yang dihasilkan oleh mereka, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa bi'satil halah halatuhum, dan sejelek-jelek keadaan adalah keadaan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita akan lanjutkan insyaallah pada kajian berikutnya باذن الله.
naktafi bihadza naktafi ala hadzal qadar wa barakallahu fikum wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.